Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Channelnya berbagai informasi. Materi pada kesempatan kali ini adalah tentang kaidah bahasa teks biografi kelas 10. Video pembelajaran ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai sistematika teks biografi. Agar kalian dapat memahaminya secara mendalam, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya, supaya channel ini semakin berkembang lagi. Oke, sebelum ke materi utama, kita terlebih dahulu flashback bahwa biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup, seperti sejarah, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang tokoh. Nah, itu adalah pengertian dari teks biografi yang sudah disampaikan pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, seperti biasanya dalam sebuah teks pasti memiliki ciri kebahasaan yang khusus. Salah satunya yaitu teks biografi. Kaidah bahasa yang terdapat pada teks biografi yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi merupakan sebuah kata yang memiliki fungsi untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa, bahkan antar kalimat dengan kalimat. Nah, maka dari itu konjungsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata atau frasa dalam satu kalimat. Jadi konjungsi ini hanya terdapat pada satu kalimat saja. Kata yang dapat digunakan seperti dan, lalu, kemudian. Nah, mari agar kalian lebih paham, ini adalah contoh kalimat yang menggunakan konjungsi intrakalimat. Yang pertama, saya bertemu dengan Andi dan Ani di jalan, mereka sedang bertengkar. Nah, mana coba konjungsi yang terdapat pada kalimat ini? Ayo coba tebak. Betul sekali, yaitu kata dan. Dapat dilihat kata yang bercetak miring. Nah, itu kan menghubungkan antara kata Andi dan kata Ani. Jadi menghubungkan dua buah kata. Kemudian contoh yang kedua, setelah mengerjakan tugas, lalu saya melanjutkan membantu orang tua. Konjungsi pada kalimat tersebut yaitu kata lalu. Nah, kedua kalimat tersebut adalah contoh konjungsi intrakalimat, kata yang menghubungkan di dalam satu kalimat. Sedangkan konjungsi yang kedua yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Kata yang digunakan seperti akan tetapi, meskipun demikian, oleh karena itu. Untuk lebih paham, mari kita lihat contoh kalimatnya. Penyebaran COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan. Nah, contoh yang pertama ini kan ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, penyebaran COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk menghubungkan dengan kalimat selanjutnya, karena saling berhubungan, maka digunakanlah konjungsi antar kalimat, yaitu meskipun demikian. Jadi, kedua kalimat tersebut saling berhubungan yang dihubungkan dengan konjungsi. Begitupun contoh kalimat yang kedua. Pelaksanaan pembelajaran secara daring sudah seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, kita selaku pelajar harus mampu memanfaatkan pengalaman belajar sebaik mungkin. Nah, kedua kalimat tersebut berhubungan yang dihubungkan dengan konjungsi oleh karena itu. Mengapa sih kedua kalimat tersebut dikatakan konjungsi antar kalimat? Karena menghubungkan antara dua kalimat, antara satu dengan kalimat yang lainnya.
Berbeda dengan intrakalimat yang menghubungkan kata dengan kata di dalam satu kalimat. Jadi hanya ada satu kalimat saja kalau intrakalimat. Sampai di sini kalian paham tidak? Nah, jika ada yang belum paham, boleh kalian tulis pertanyaan di kolom komentar, sekaligus sebagai keaktifan belajar daring kalian di rumah. Baik, kita lanjutkan kaidah bahasa teks biografi, yaitu kata ganti atau kata rujukan. Kata ganti setidaknya ada dua, yaitu kata ganti orang dan kata ganti penunjuk. Kata ganti itu kata yang berfungsi untuk menggantikan kata lain, seperti aku, saya, ini termasuk orang pertama. Kata ganti orang kedua yaitu kamu, dirimu, kalian. Sedangkan kata ganti orang ketiga adalah dia, ia, mereka, dan beliau. Nah, itu adalah kata ganti orang. Ada kata ganti orang pertama, kedua, dan orang ketiga. Yang selanjutnya kata ganti penunjuk, yaitu kata ganti untuk menunjukkan sesuatu. Contohnya ini, itu, di sana, dan di sini. Nah, kaidah bahasa selanjutnya adalah verba. Kaidah bahasa ini pasti kalian sudah pada tahu dan paham, jadi tidak perlu dijelaskan secara rinci. Pada intinya bahwa kata kerja adalah kata yang pada praktiknya melakukan sesuatu atau kegiatan. Salah satunya adalah memukul. Nah, jadi istilah dari kata kerja yaitu verba. Oke, kita lanjutkan saja. Kaidah bahasa yang selanjutnya adalah adjektiva. Ada yang sudah tahu apa itu adjektiva? Nih, contohnya seperti pintar, malas, panas, dingin. Nah, jadi adjektiva itu apa? Nice, betul sekali. Adjektiva itu adalah kata sifat. Nah, maka dari itu tujuan dari kata sifat adalah untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh yang diceritakan kepada pembaca. Nah, kata sifat banyak sekali jenisnya. Di antaranya yaitu yang pertama pemberi sifat. Contohnya bersih, indah, panas, dingin, aman, cocok, dan lain sebagainya. Yang kedua, ukuran. Ada berat, ringan, tinggi, rendah, panjang, pendek, besar, kecil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, waktu. Sudah lama, lambat, singkat, sering, jarang, dan larut. Kemudian ada warna, merah, jingga, kuning, dan lain sebagainya. Yang kelima, kuasa tenaga, seperti kuat, lemah, segar, lesu, atau tegar. Dan yang keenam adalah kesan, cantik, manis, tampan, wangi, dan lain sebagainya. Nah, itu ada sekitar 6 jenis kata sifat. Tetapi kalau di dalam teks biografi biasanya hanya kata sifat yang diberikan pada orang. Contohnya kerja keras. Kaidah bahasa yang terakhir adalah kalimat simplek. Coba, siapa yang tahu dengan kalimat simplek? Nah, kalimat simplek adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat atau satu struktur kalimat saja, atau juga hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Ada beberapa pola kalimat yang dapat dijadikan sebagai kalimat simplek atau kalimat tunggal. Yang pertama, ada pola subjek predikat, subjek predikat objek, ada juga subjek predikat pelengkap atau SP dan PEL, ada juga subjek predikat objek dan pelengkap. Kemudian ada juga subjek predikat dan keterangan. Walaupun di dalam pola subjek predikat objek pelengkap itu hampir ada semua, masih tetap dikatakan kalimat simplek karena hanya memiliki satu subjek dan satu predikat saja. Coba kita tebak, contoh kalimat ini termasuk ke pola yang mana? Ibu sedang memotong bawang. Coba.
Jawaban kalian betul sekali, yaitu SPO. Ibu sebagai subjek, memotong sebagai predikat, dan bawang sebagai objek. Kalau contoh kalimat yang kedua, ayo tebak. Virus corona muncul sejak tahun 2019. Ayo. Sip. Mantul, pokoknya kalian sudah paham bahwasanya jawabannya adalah virus corona sebagai subjek muncul sebagai predikat sejak tahun 2019 sebagai keterangan. Nah, itulah kaidah bahasa yang terdapat pada teks biografi. Semoga video pembelajaran kali ini menambah pemahaman kalian dan semoga bermanfaat. Ada satu kuis yang harus kalian jawab. Ini ada sebuah kalimat. Nah, kalimatnya adalah guru bahasa Indonesia menyampaikan materi secara daring. Silahkan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Jadi jawaban yang harus kalian tulis hanya pola kalimatnya seperti subjek, predikat, objek itu. Ya, paham? Sip. Kalau sudah paham, oke. Video pembelajaran kali ini dicukupkan. Jangan lupa di like, di subscribe sebagai bentuk dukungan buat channel kami. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.